Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baiklah ibadah keluarga di rumah kita masing-masing pada sore hari ini. Kita akan mulaikan dan kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di sore hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat tugas aktivitas kami setiap hari. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara sadar maupun tidak kami sadari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu agar kami layak Tuhan untuk duduk di sekitar firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam kitab Bilangan 21 ayat 31 sampai pasal 22 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peperangan melawan Og Raja Basan. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer. Mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dan dekat Yeriko. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah mengalahkan Sihon Raja Amori, bangsa Israel berharap bahwa tidak akan ada lagi peperangan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Ternyata mereka menghadapi bangsa Basan yang jauh lebih kuat dari bangsa Sihon. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan Og sebagai Raja Basan terkenal sebagai seorang yang tubuhnya tinggi besar. Kita bisa melihat Bapak Ibu dari ukuran tempat tidurnya, 9 hasta panjangnya dan lebarnya 4 hasta. Kalau kira-kira di
ukur dalam ukuran meter mungkin sekitaran 2,5 meter, 2,5 meter. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkinkah bangsa Israel memenangkan peperangan tersebut? Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel di tengah-tengah ketakutan dan gemetaran. Tuhan menunjukkan kesetiaannya lewat Musa. Bangsa Israel tidak takut lagi. Bangsa Israel tidak gemetar lagi. Bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, tidak ragu, tidak takut menghadapi bangsa Basan yang dipimpin oleh Raja Og. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika badai kehidupan datang, seringkali kita bertanya-tanya dalam hati nurani kita, akankah kita sanggup menghadapi badai kehidupan yang terasa semakin sulit, yang terasa semakin berat? Seringkali kita mengeluh, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita merasa seakan-akan kita berjalan sendirian. Kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Kita memiliki Tuhan yang adalah perisai hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketakutan dan keraguan menghinggapi hati dan pikiran, seolah-olah semuanya sudah batas kemampuan kita. Kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita meragukan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam kita melawan peperangan hidup yang semakin sulit ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahaya apapun yang menyerang, kita tetap aman di dalam naungan Tuhan. Saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Ingat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mengalaminya bukan sendirian, tapi ini dialami oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Masa-masa kesulitan, usaha-usaha kita mulai diambang kebangkrutan, kehidupan ekonomi kita semakin sulit, pekerjaan kita sangat sulit, dan kita di PHK dari berbagai macam pekerjaan kita. Kita seakan-akan putus asa, kita seakan-akan merasa sendirian, dan kita tidak mampu lagi menghadapi badai kehidupan ini. Tapi percayalah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang mampu melindungi kita dari berbagai macam cobaan, godaan, tantangan hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Ia sanggup membawa kita keluar dari masalah kehidupan kita. Ingatlah, Ia setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Berdirilah teguh dan setialah kepada Allah yang senantiasa menyertai. Sebesar apapun tantangan yang menghadang, kesetiaannya sungguh terbukti di dalam kehidupan umat-Nya. Mari kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Dengan kita takut akan Tuhan, kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita bersatu dalam setiap doa-doa kita. Kita membutuhkan kerjasama, mari kita bergandengan tangan dalam setiap doa kita. Kita meminta pengampunan dari Tuhan. Kita meminta Tuhan memulihkan dunia ini dan segala isinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewati badai kehidupan COVID-19. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan
Dan kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur banyak terima kasih atas berkat kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Itu semua Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau di sore hari ini kami boleh mengadakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, firman yang sudah kami baca, kami dengar bersama, itu boleh menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami tidak sendirian Tuhan. Kami ada Tuhan sebagai penolong, perisai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan itu boleh berguna bagi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan mereka mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa, bersyafaat bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia kami. Kami percaya ya Tuhan, kami tidak sendirian. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni dunia ini, ampuni kami semua ya Tuhan, dan pulihkanlah dunia ini. Biarlah pengampunan yang berasal daripada Tuhan, agar supaya ya Tuhan, pandemi COVID-19 segera berakhir, dan kehidupan kami bisa normal sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Kami percaya di balik kesulitan hidup yang sedang kami hadapi, ada rencana indah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya dan kami terlalu yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan dunia ini. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Kami akan berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah pemerintah kami diberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, agar mereka dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Apapun rencana ke depan ya Tuhan, biarlah semua boleh berhasil karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, lingkungan kami tinggal juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari virus corona yang sedang melanda dunia ini.
Biarlah kesehatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Jatmiko bersama keluarga. Bahkan kami semua jemaat-Mu yang ada di Jemaat Bangelan maupun di Papantan Sumerdem. Biarlah kekuatan dan kesehatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyafaat kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada sore hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami keluarga pada sore hari ini sudah selesai. Biarlah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus akan menyertai kami semua, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selalu terus. Amin.